Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Kurniawan Siregar, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Syakuala. Di sini saya akan menjawab soal mata kuliah Biologi Perikanan. Soal nomor 1. Jelaskan aplikasi materi reproduksi ikan terhadap aktivitas penangkapan ikan bertanggung jawab. Aplikasi materi reproduksi ikan terhadap aktivitas penangkapan ikan yang bertanggung jawab sangat penting untuk menjaga keberlanjutan populasi ikan dan ekosistem perairan. Memahami siklus reproduksi ikan seperti musim kawin, tempat pemijahan, dan kebiasaan bertelur membantu nelayan untuk menentukan waktu dan lokasi penangkapan yang tepat. Dengan memperhatikan periode pemijahan dan tempat reproduksi ikan, nelayan dapat menghindari daerah-daerah tertentu. Selain itu, pengetahuan tentang reproduksi ikan juga memungkinkan pengaturan regulasi penangkapan yang lebih bijaksana, seperti menetapkan ukuran minimal tangkapan dan jumlah tangkapan yang diperoleh, sehingga mencegah overfishing dan memastikan adanya sumber daya ikan yang berkelanjutan di masa depan pada ikan. Soal nomor 2 yaitu, apakah ikan dari spesies yang sama namun lokasi berbeda dapat mempunyai pola pertumbuhan yang berbeda? Jelaskan. Namun lokasi berbeda dapat mempunyai pola pertumbuhan yang berbeda. Ikan dari spesies yang sama namun hidup di lokasi yang berbeda dapat menunjukkan pola pertumbuhan yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor lingkungan seperti suhu air, ketersediaan makanan, kualitas habitat, dan faktor-faktor lainnya. Misalnya, ikan yang hidup di perairan yang lebih hangat mungkin memiliki pertumbuhan yang lebih cepat karena metabolisme mereka lebih tinggi dalam suhu yang lebih tinggi. Begitu juga ketersediaan makanan yang berbeda-beda di berbagai lokasi perairan juga dapat mempengaruhi pertumbuhan suatu ikan. Faktor lingkungan lainnya seperti tingkat kepadatan populasi, kompetisi untuk sumber daya, dan kondisi habitat juga dapat mempengaruhi pola pertumbuhan ikan. Oleh karena itu, ikan dari spesies yang sama dapat menunjukkan variasi dalam pertumbuhan mereka tergantung pada kondisi lingkungan tempat mereka hidup dan bertempat tinggal. Soal nomor 3. Adakah hubungan antara faktor lingkungan dengan karakteristik morfometrik ikan? Jelaskan serta contoh kasus. Tentu, faktor lingkungan dapat mempengaruhi karakteristik morfometrik ikan, seperti bentuk tubuh, ukuran, proporsi bagian tubuh, dan struktur anatomi lainnya. Contohnya, penelitian tentang ikan yang hidup di lingkungan yang berbeda menunjukkan variasi dalam karakteristik morfometrik mereka. Sebuah studi terhadap populasi ikan trout di sungai dengan kondisi yang berbeda menemukan perbedaan dalam bentuk tubuh dan ukuran antara populasi yang hidup di air yang tenang dan air yang deras. Ikan yang hidup di aliran yang lebih deras cenderung memiliki tubuh yang lebih ramping dengan sirip ekor yang lebih besar. Sementara ikan yang hidup di aliran yang tenang memiliki tubuh yang lebih pendek dan sirip ekor yang lebih kecil. Perbedaan ini disesuaikan dengan kondisi lingkungan mereka, di mana bentuk tubuh yang berbeda dapat memberikan keunggulan adaptasi dalam menanggapi tekanan air yang berbeda. Hal ini yang dapat mempengaruhi karakteristik morfometrik adalah ketersediaan makanan. Ikan yang hidup di lingkungan dengan sumber makanan yang berbeda dapat menunjukkan perbedaan dalam ukuran tubuh, panjang relatif bagian-bagian pada tubuh. Ikan yang hidup di lingkungan dengan sumber
makanan yang berbeda dapat menunjukkan perbedaan dalam ukuran tubuh, panjang relatif bagian-bagian tubuh tentu, atau bentuk kepala. Dengan demikian, lingkungan seperti kondisi air, ketersediaan makanan, dan tekanan lingkungan lainnya dapat mempengaruhi karakteristik morfometrik ikan yang dapat beradaptasi sesuai dengan tentuan lingkungan tempat mereka hidup. Soal nomor 4. Bagaimana menentukan ciri-ciri ikan matang gonad? Parameter apa saja yang bisa kita ukur untuk menganalisis performa reproduksi ikan? Jawabannya yaitu menentukan ciri-ciri ikan matang gonad atau siap untuk berkembang biak umumnya melibatkan pengamatan matang pada organ reproduksi ikan, seperti testis pada ikan jantan dan ovarium pada ikan betina. Beberapa ciri yang dapat membantu menentukan kematangan gonad pada ikan antara lain yaitu ukuran dan warna. Gonad yang matang cenderung lebih besar dan bisa memiliki warna yang berbeda, seperti warna yang lebih cerah atau lebih transparan. Yang kedua, konsistensi. Gonad yang matang dapat terasa lebih lembut dan berisi. Pada ikan betina, ovarium yang matang bisa terasa penuh dengan telur yang siap untuk dibuahi. Dan yang ketiga, struktur internal. Pengamatan melalui pembedahan atau pemindaian menggunakan alat seperti ultrasound dapat memperlihatkan perkembangan telur atau sperma di dalam gonad. Yang keempat, pengecekan mikroskopis. Melakukan pemindaian mikroskopis pada simpel jaringan gonad dapat membantu dalam melihat perkembangan sel telur atau sperma yang menunjukkan kematangan. Yang kelima, perubahan perilaku. Pada beberapa jenis ikan, ada perubahan perilaku yang terkait dengan kematangan gonad, seperti peningkatan aktivitas kawin dan perubahan warna dan pola pada tubuh. Mengetahui ciri-ciri kematangan gonad penting dalam menunjukkan perikanan untuk memastikan bahwa ikan ditangkap atau dipelihara dalam kondisi sehat dan tidak mengganggu proses reproduksi mereka sehingga populasi ikan dapat tetap berkeberlanjutan. Parameter apa saja yang bisa kita ukur untuk menganalisis performa reproduksi ikan, yaitu bisa diukur atau dianalisis untuk mengevaluasi performa reproduksi ikan. Beberapa diantaranya meliputi: 1. Faktor biologis. Jumlah telur atau sperma, mengukur jumlah telur yang dihasilkan oleh ikan betina atau jumlah sperma yang dihasilkan oleh ikan jantan. Yang kedua, kualitas telur atau sperma. Evaluasi kualitas telur atau sperma berdasarkan ukuran, bentuk, kepadatan, dan tingkat viabilitasnya. Yang ketiga, tingkat kematangan gonad. Mengamati tingkat kematangan gonad untuk mengetahui beberapa banyak ikan yang siap untuk berkembang biak. Faktor perilaku, frekuensi kawin. Menganalisis seberapa sering ikan melakukan proses kawin atau perilaku reproduksi lainnya. Yang kedua, perilaku bertelur atau pemijahan. Memantau perilaku ikan selama proses bertelur atau pemijahan, termasuk tempat pemijahan dan pola perilaku lainnya yang terkait dengan reproduksi. Yang ketiga, faktor lingkungan, parameter lingkungan. Menganalisis parameter lingkungan seperti suhu air, kualitas air, dan faktor-faktor lainnya. Kesehatan dan pertumbuhan. 1. Kondisi fisik. Memeriksa kondisi fisik ikan secara umum, termasuk kesehatan dan pertumbuhan, karena kondisi fisik yang baik seringkali berdampak positif pada kemampuan reproduksi. Melalui pengukuran dan analisis parameter-parameter ini, kita dapat memahami lebih baik tentang performa reproduksi ikan yang mempengaruhi kesuburan dan proses reproduksi ikan, serta mengembangkan strategi untuk memelihara atau meningkatkan produktivitas populasi ikan secara internal.
dan bertanggung jawab. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 5. Uraikan salah satu jurnal yang berisi hasil penelitian morfometrik ikan yang berasal dari Aceh. Jawabannya yaitu hubungan panjang berat morfometrik ikan julung-julung dari perairan pantai utara Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan panjang berat dan variasi morfometrik ikan julung-julung di spora yang tertangkap di perairan pantai utara Aceh. Penelitian ini dilaksanakan pada Agustus 2014 hingga November. Penelitian tentang morfometrik dan hubungan panjang berat ikan di perairan Aceh telah dilakukan, namun hanya pada beberapa spesies saja, antara lain morfometrik ikan belamak yang ditangkap di perairan Banda Aceh dan Aceh Besar. Hubungan panjang berat dan faktor kondisi 3 jenis ikan yang tertangkap di perairan Kuala Gijing, Aceh Besar, Provinsi Aceh yang terancam punah. Pengukuran panjang berat ikan. Panjang total ialah panjang ikan yang diukur melalui dari ujung terdepan bagian moncong sampai ujung terakhir sirip ekor. Sedangkan panjang standar adalah panjang ikan yang diukur dari ujung terdepan moncong sampai ke ujung terakhir dari tulang punggungnya. Pengukuran panjang ikan menggunakan jangka sorong digital dan tingkat ketelitian. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah ikan tertangkap selama penelitian adalah sebanyak 110 ekor, yaitu 37 ekor tertangkap di Pidi, 36 ekor tertangkap di Pidi Jaya, dan 37 ekor tertangkap di Kota Lasmawe, yaitu ikan julung-julung di daerah Aceh. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.